Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas rasul bersama dia. Dengan demikian juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan, sehat ya. Masih banyak air kita? Masih ya. Semoga cepat hujan ya. Jadi nggak beli air lagi. Kayaknya bapak-bapak saya lihat badannya sudah mulai berotot. Oke, ibu-ibu juga. Hitung-hitung olahraga Bapak Saudara ya. Baik. Injil Lukas. Pada pagi hari ini Bapak Saudara ada sesuatu yang unik yang kita mau pelajari bersama. Berbeda dengan Injil-Injil yang lain, hari ini kita belajar tentang Injil Lukas pasal yang ke-8. Berbicara lebih banyak tentang perempuan. Kata netizen, perempuan adalah makhluk terkuat di bumi. Ya, bapak-bapak hati-hati. Tanpa ibu-ibu kita nggak bisa bikin apa-apa. Seorang yang bernama Alfred Plummer, dia adalah seorang penafsir di abad 19. Dia menafsir Alkitab lalu dia berkata seperti ini Bapak Saudara. Injil Lukas itu adalah Injil kaumnya perempuan. Nah, kenapa dia berkata seperti itu? Kita lihat apa yang disajikan di dalam Injil Lukas. Baik sejak Lukas pasal yang pertama, dia berbicara banyak sekali tentang perempuan. Bapak Ibu kalau sudah hatam Injil Lukas ini, dari mulai pasal yang pertama, kisah Maria menerima berita kabar gembira dari malaikat Gabriel. Lalu yang berikut Bapak Saudara ada Maria dan Elizabeth. Lukas yang kedua, kisah tentang Hana. Lukas yang ketujuh berbicara tentang janda di Nain, perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Termasuk bacaan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara adalah bacaan yang paling unik. Berbicara tentang perempuan-perempuan yang berpergian mengikuti Yesus. Mereka melayani Yesus dan menyediakan semua keperluan Yesus di dalam perjalanan untuk memberitakan firman. Dan ini tidak ada di Injil lainnya. Bapak Ibu tidak akan ketemukan cerita ini di Injil Matius dan Markus. Hanya ada di Lukas.
Nah, ini menjadi sesuatu yang unik, Saudara. Kenapa demikian? Karena Lukas mencoba untuk menggunakan perempuan. Dia mau menggambarkan bahwa perempuan itu peduli, punya sukacita yang mau dibagikan ke semua orang. Hal ini menjadi luar biasa karena pola kehidupan bangsa Israel pada masa itu, perempuan itu justru terbelenggu di dalam pandangan hidup patriarkal. Semua orang membatasi gerak perempuan, bahkan di dalam kehidupan sosial. Kalau orang berbicara tentang patriarkal Yahudi, Saudara, artinya orang-orang di sana itu selalu memposisikan perempuan itu sebagai pelaku-pelaku yang pasif. Mereka ini hanya pelaksana di lapangan. Dan perempuan itu selalu ada di level-level bawah. Orang-orang yang tidak penting gitu di masyarakat. Nah, ini kita coba cari tahu, Saudara. Alasannya kenapa ya orang-orang Yahudi punya pikiran seperti itu? Ternyata ini adalah efek dari cara pandang mereka melihat sebagai perempuan itu adalah objek kedosaan. Loh, kok bisa Pak Pendeta? Karena mereka beranggapan bahwa perempuan itu membahayakan kaum laki-laki. Kok bisa? Ingat cerita kejatuhan manusia ke dalam dosa di Kejadian. Siapa yang membawa buah terlarang itu ke Adam? Hawa. Lalu jatuhlah manusia di dalam dosa. Sehingga mereka beranggapan bahwa seluruh umat manusia itu berdosa karena perempuan. Berlanjut lagi sehingga pandangan negatif tentang pribadi-pribadi wanita itu justru menjadi tumbuh subur di dalam pola pikir bangsa Yahudi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di Injil Lukas inilah memberikan pandangan yang baru kepada kita para pembaca, bahwa perempuan adalah salah satu pelaku kebajikan yang berperan penting dalam proses pewartaan karya kasih Tuhan untuk dunia ini. Hanya Lukas menjelaskan kepada kita bahwa ada totalitas hidup yang diberikan para perempuan untuk melayani Tuhan. Dan ini akan kita kupas, Bapak Saudara. Totalitas hidup seperti apa yang mau diajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bersama di dalam perjalanan Yesus mewartakan kerajaan Allah, Yesus itu memberi perhatian kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa, yang sengsara, orang-orang kecil, anak-anak kecil, orang-orang yang tertindas. Yesus datang kepada mereka. Para perempuan itu masuk dalam konteks orang-orang yang tertindas di dalam masyarakat. Nah, di dalam konteks ini Bapak Saudara, kita dapat menempatkan kaum perempuan di dalam lingkup mereka yang tertindas, tetapi berbanding terbalik dengan apa yang Yesus coba ajarkan kepada kita. Yesus menekankan penghargaan terhadap kaum perempuan. Nah, kita sudah mulai masuk esensinya, Saudara. Yesus memberikan penghargaan kepada perempuan. Padahal
pandangan masyarakat pada saat itu, perempuan sama sekali nggak berharga. Ya. Yesus ingin memperlihatkan kepada kita bahwa ada kesamaan kedudukan antara pria dan wanita di dalam hal melayani Tuhan. Siapapun dia punya tempat yang sama untuk melayani Tuhan. Maka di sini bisa dikenal bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah sebuah perubahan revolusioner yang dilakukan Yesus di dalam pelayanannya. Dia mencoba mendobrak apa yang sudah lama ada di dalam masyarakat Yahudi. Gak bisa dibeda-bedakan. Kalau melayani Tuhan, kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Iya, jangan pernah membeda-bedakan itu, Bapak Ibu. Tidak hanya pria dan wanita saja. Jangan pernah beranggapan bahwa suara yang bagus saja yang bisa melayani Tuhan. Yang punya banyak duit saja yang bisa melayani Tuhan. Yang punya waktu saja yang bisa melayani Tuhan. Apalagi kalau kita punya banyak waktu untuk melayani Tuhan, tapi pura-pura nggak punya waktu. Nah, itu yang repot, Bapak Ibu. Ya, tidak hanya di gereja GPIB ya. Saya rasa di gereja-gereja lain juga sama. Pergumulan para hamba Tuhannya adalah meminta kepada jemaatnya untuk aktif dalam pelayanan. Tetapi sulit sekali untuk mencari orang-orang yang mau memberi hati, untuk memberi waktu, memberi tenaga, memberi pikiran, bahkan memberi materi. Sehingga itu menjadi pergumulan kita bersama di semua gereja, di semua tempat, di mana orang-orang saat ini yang super sibuk, segala sesuatunya itu harus instan. Kita diminta untuk dipanggil melayani Tuhan. Puji Tuhan, GPIB Maranatha Pangkal Pinang sudah terbentuk panitia Hari Besar Gerejawi. Minggu depan ya kalau nggak salah, kita sudah masuk di Advent pertama. Bulan depan kita sudah Natal, Bapak Ibu. Lah beli baju baru loh. Masa kalah ya Pak Pendeta? Lah beli loh gitu mah. Loh men. Pakai baju yang lama lah, nggak beda. Tinggal bulan depan. Bulan depan itulah siap-siap kita akhir tahun. Lah nangis pulih kan? Ya kan? Maafkan papa, maafkan mama. Pasti tahun depan akan jauh lebih baik. Omongan yang sama waktu 2022 yang lalu. Ini rekamannya. Lupa dia copy paste. Aduh, salah ngomong. Macam itu terus. Artinya Bapak Ibu Saudara, nggak terasa ya, waktunya kok cepat sekali Pak Pendeta ya. Iya ya. Udah 1 tahun kita lewati masa COVID. 2022 terakhir kan. Nggak lagi ada yang social distancing dan sebagainya. Semua serba cepat. Tetapi kita juga jangan lupa, sebagai orang-orang percaya kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Seperti yang saya sudah pernah sampaikan di khotbah-khotbah sebelumnya. Kalau kita terpanggil untuk melayani Tuhan, jangan ditunda-tunda. Waktu kita muda kita bilang nanti ya. Kalau saya sudah menikah, pas dia menikah, nanti ya. Kalau saya sudah punya anak, begitu dia sudah punya anak, nanti ya. Kalau saya sudah pensiun, begitu dia pensiun, nanti ya. Kalau saya sudah kembali muda, kapan sudah melayani ini? Selagi masih ada waktu, melayani dalam bentuk apapun
Nggak usah malu dah. Walaupun hanya pegang kotak parkir di depan, itu luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Setiap uang yang Bapak Ibu berikan di kotak parkir itu, kami hitung di konsistori, banyak dapat. Itulah yang bantu kita untuk menyelesaikan gereja Manunggal. Bapak Ibu sudah pernah ke sana? Sudah pernah lihat? Lumadi pintuan. Jadi angin banyak masuk ke dalam, termasuk nyamuk, anjing, kucing, masuk semuanya. Tapi puji Tuhan sudah dipakai untuk beribadah. Pelan-pelan selesai, kita pasang jendela, pintu, AC. Wah, tidak kalah cakep sama ruangan ini. Ya, kita bisa gantian ibadah ke sana. Itu hasil apa? Hasil kita bersama-sama menunjukkan totalitas hidup melayani Tuhan. Kapan Natal jemaat? Desember apa Januari? Hah? Januari. Oke. Masih punya waktu Bapak Ibu cari baju dan sepatu. No, artinya persiapkan dirimu. Kalau orang mau lahiran, keluarga kita mau lahiran, kan kita juga sibuk kan? Hubungi sana, hubungi sini, WA segala macam. Ada aktivitas kehidupan beriman kita. Di kantor kami sudah banyak surat masuk, undangan Natal GPDI, undangan Natal GBI, undangan Natal Okumene, udah banyak. Pak Pembimas harus datang semua ya. Ya, nanti saya kirim tangan saya ke sana, kaki saya ke sana dalam waktu yang bersama. Semua bergembira, semua bersukacita. Tapi esensinya Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana kehidupan kita itu menunjukkan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Apa yang Tuhan sudah teladani. Kita harus meneladani Dia. Di dalam Injil Lukas ini Bapak Ibu Saudara di ayat 1-3 pasal 8, Yesus mengizinkan para perempuan itu untuk ikut rombongan pelayanan Yesus. Dikisahkan di situ bagaimana perempuan itu menyertai Yesus, dia memberikan segala milik mereka untuk melayani Yesus. Bapak Ibu tadi waktu baca pasal 8 ayat 1-3 yang dibacakan oleh presbiter agak berbeda ya kalimatnya, ya. Saya pikir Alkitab saya salah cetak. Rupanya itu adalah terjemahan kedua. Sekarang LAI itu sudah mengeluarkan Alkitab terjemahan yang kedua. Jadi ada beberapa kalimat akan berbeda dengan yang di Alkitab cetakan yang lama ataupun yang ada di handphone. Tetapi maknanya sama. Cuma ada beberapa kata kunci yang tadi saya kok beda dengan yang saya siapkan di khotbah gitu ya. Ayatnya kok beda gitu. Tapi ya saya coba kombinasi dulu Bapak Saudara ya. Bedanya kok lumayan agak jauh gitu ya. Tetapi di sini Bapak Saudara, dari teks ini kita dapat melihat bagaimana perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus itu punya peran besar dalam karya keselamatan yang mau disampaikan kepada umat manusia. Nah itu dulu yang penting buat kita. Di mana peran perempuan itu memang kita sadari murid Tuhan Yesus yang ada 12 itu kan gak ada cewek. Semua cowok. Semua rasul-rasul yang ada di cerita Alkitab ini gak ada yang cewek. Semua cowok. Gitu kan? Tetapi saudara kita melihat bahwa apa yang disajikan, kesaksian iman yang mereka sampaikan itu adalah lewat teladan hidup yang memang mau melayani sepenuh hati dari apa yang mereka miliki. Bapak Ibu kalau habis ibadah, di depan itu ada jualan. Ya. Pernah Bapak Ibu lihat ibu-ibu yang jualan situ cemberut? Enggak. Kenapa? Supaya laku itu. Oke, marketing saya aman. Ya, habis ini laku, siap. Ya. 10% buat Pak Pendeta.
rezeki anak soleh. Mereka memberikan dengan sepenuh hati. Mereka sudah siapkan itu jauh-jauh hari, sudah jualan jauh-jauh hari. Duitnya buat apa? Kemana duit itu? Kas gereja. Kas gereja buat apa? Buat bayar AC, buat bersihkan ruangan ini, kita nyaman, ya. Sini-sini aja. Itulah kebersamaan kita melayani Tuhan dengan cara-cara yang kita bikin sesuatu yang unik, kita bikin sesuatu yang baru. Tetapi pada intinya Bapak Saudara, kita melibatkan diri di dalam pelayanan ini. Dan itulah yang disampaikan kepada kita melalui Injil Lukas ini. Bapak Saudara, anugerah keselamatan Yesus Kristus itu telah diterima oleh para perempuan-perempuan itu. Bapak Ibu bisa lihat tadi disampaikan di ayat yang kedua, ada seorang yang beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Ya, ayat 2 itu tadi katakan Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kita bisa lihat Bapak Saudara bahwa ada anugerah keselamatan yang mereka terima dari Yesus. Sehingga mereka mau menunjukkan rasa ucapan terima kasih itu di dalam tindakan mereka. Ayat ini juga mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang telah disampaikan dan diberikan kepada kita. Bapak Ibu secara pribadi, keluarga, pekerjaan, kesehatan, ya, damai sejahtera Tuhan yang ditanamkan dan diberikan di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Wujudkan kembali di dalam tindakan keseharian Bapak Ibu. Seberapa banyak keluarga-keluarga yang sedang bergumul. Mereka bergumul tentang perekonomiannya. Tetapi sampai pada hari ini Tuhan masih tetap menyertai. Seberapa banyak keluarga-keluarga bergumul dengan kesehatannya. Tapi kita masih bisa bernapas sampai pada hari ini itu karena semua anugerah Tuhan. Kita bisa melewati masa COVID 3 tahun yang mengerikan. Itu karena anugerah Tuhan. Saya selalu bilang tidak selalu berbicara tentang materi. Bahwa Tuhan itu memberkati kita. Enggak. Tetapi suami istri rukun, orang tua dan anak baik, ya, kita diberikan hikmat. Itu jauh lebih besar, Bapak Ibu. Kita harus bersyukur untuk itu. Sehingga konsep kita berpikir bahwa berkat Tuhan itu tidak selalu persoalan uang. Tapi kadang-kadang ada yang bilang, Pak Pendeta, ada yang berkata, hidup ini tidak selalu bicara tentang uang, Pak Pendeta. Amin, haleluya. Tapi ada yang bilang, Pak Pendeta, apa-apa sekarang perlu uang untuk hidup. Ya, it's okay. Oh, mindset orang, cara pandang orang berbeda-beda. Memang kita nggak bisa, artinya skip, tidak perlu uang. No. Pelayanan kita ini juga butuh, ya, supaya semua berjalan dengan baik. Tetapi mindset kita bahwa Tuhan memberkati kita dalam segala bentuk kehidupan. Tinggal kita. Totalitas hidup kita tuh mau seperti apa? Mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan tuh seperti apa? Belajarlah daripada kaum perempuan ini. Mereka punya yang namanya ketulusan hati. Ibu-ibu ini gak pernah hitung-hitungan. Mereka kerja dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Lalu bawa bonnya ke pendeta. Ini ya uang lembur saya. Gak ada.
Artinya Bapak Saudara memang penuh dengan ketulusan hati. Dia memberikan segala sesuatu potensi di dalam hidupnya, dan dia memberikan dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Bapak Ibu yang bekerja harus bekerja dengan tulus. Di kantor, Bapak Ibu nggak bisa terus bilang capek, tapi masih tetap terima gaji kan? Lebih capek mana? Kerja di kantor atau kerja di tempat lain, lalu nganggur di rumah? Mana yang lebih capek? Jadi kalau masih diberikan kesempatan untuk bekerja, mendapatkan nafkah, bekerjalah dengan totalitas, dengan kesungguhan, kerja keras. Anak-anak Tuhan itu harus menjadi anak-anak yang tangguh. Jangan sebentar-sebentar, masuk angin. Ayo pelayanan, kelaklah panas, kelak malah dingin, lah tutup gereja. Gak bisa. Anak-anak Tuhan tuh harus kerjanya lebih keras, harus lebih semangat. Ke gereja tuh harus lebih semangat. Jangan melence-melence. Lihat nih senior-senior kita ini, ya, dengan semangat mereka bisa hadir di gereja dengan tongkat, dengan bantal di kursinya. Tak perlu kita tertawakan, karena mereka juga perlu perjuangan sampai di gereja. Tapi kita dengan kaki yang sehat, mata yang jelas, tangan yang lengkap, seharusnya dua kali lipat lebih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Ibu saudara, kita penuh tantangan, kita banyak persoalan, tapi yakin dan percayalah kalau kita memberikan kehidupan kita secara total kepada Tuhan dan mau melayani Tuhan sedemikian rupa, Tuhan akan perlengkapi. Kalau kita capek, kalau kita mengeluh, oke lah, nggak apa-apa, manusiawi kok kita. Tapi jangan kerjaannya ngeluh terus juga, gitu kan? Karena itu akan menyebarkan aura-aura negatif kepada sekelilingmu. Lebih cepat menyebarkan aura negatif daripada positif. Seperti saya sudah pernah bilang, kalau kita rajin, Bapak Ibu Saudara, rajin banget pelayanan, rajin banget bekerja, lalu teman-teman sekeliling kita tuh malas sekali pelayanan, apa yang terjadi? Jadi lebih rajin apa jadi lebih malas? Dia datang jam 8, ku datang jam 7. Kawa ku dah. Enak baik dia. Ya kan? Gajinya sama, ku datang lebih cepat. Besok kalau ku datang lebih lambat. Jangan berlomba untuk menjadi lebih buruk. Nah, itu menjadi catatan penting. Tetapi berlombalah di dalam imanmu untuk menjadi lebih baik. Pribadi-pribadi yang lebih sabar, pribadi-pribadi yang lebih pemaaf, pribadi-pribadi yang lebih semangat melayani Tuhan. Dan itu akan memberikan banyak sekali pengalaman-pengalaman iman kepada Bapak. Kita tidak perlu bicara umur, tetapi saya yakin dan percaya bahwa setiap pribadi Bapak Ibu yang hadir pada saat ini punya cerita-cerita iman, ya, yang Bapak Ibu miliki secara pribadi. Tidak perlu membeda-bedakan mana perempuan, mana laki-laki, mana yang miskin, mana yang kaya, mana yang hitam, mana yang putih. Semua sama di hadapan Tuhan.